Selamat pagi. Pagi Kak. Oke. Terima kasih sudah datang di ruang BK hari ini. Sebelum kita memulai sesi konseling individu, kita screening dulu untuk mengetahui seberapa besar atau permasalahan yang sedang kamu alami. Apakah kamu bersedia? Iya, saya bersedia. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kamu kesini atas keinginan sendiri atau ada dorongan dari orang lain? Atas keinginan sendiri. Oke, kamu boleh sambil mengisi gambar. Ini angkat tangan terus sama. Oke, terima kasih. Oke, kamu bisa ceritakan permasalahan apa yang sedang kamu alami? Akhir-akhir ini saya merasa bingung dan sering kepikiran untuk sekolah lanjutan dan rencana ke depannya. Oke, terima kasih sudah jujur. Kalau di rating berapa dari 1 sampai 10, seberapa berat masalah yang sedang kamu alami? Mungkin sekitar 7. Oke, apakah perasaan ini mengganggu kamu dalam kegiatan aktivitas sehari-hari seperti belajar, sekolah, tidur, atau aktivitas yang lain? Saya sering tidak fokus belajar dan sering kepikiran. Oke, apakah sebelumnya kamu pernah menceritakan permasalahan ini kepada orang lain? Belum pernah. Oke, apakah sebelumnya kamu pernah mengikuti sesi konseling individu? Pernah. Oke, kalau kamu sudah pernah, berarti kamu sudah paham sedikit tentang alur sesi konseling individu tersebut. Dari ceritamu, saya menangkap bahwa mungkin ini bisa diselesaikan dengan cara konseling individu. Apakah kamu bersedia? Iya, saya bersedia. Kira-kira kapan kamu memiliki waktu luang untuk melakukan sesi konseling individu ini? Mungkin minggu depan hari Rabu siang. Oke, berarti sesi konseling individu di hari Rabu depan siang. Oke, terima kasih. Nanti kita bisa bertemu lagi pada sesi konseling berikutnya. Ya, terima kasih juga Kak. Selamat pagi. Pagi Kak. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Zahra Hikmah. Saya yang akan menemani sesi konseling pada hari ini. Biar kita makin akrab nih, boleh kamu kalian perkenalan? Perkenalkan, nama saya Opening Hamidah dari kelas 11-8. Oke, salam kenal Wendy. Wendy ini dari jurusan apa? Jurusan IPA. Oke, kalau di jurusan IPA sendiri, Wendy ini paling suka mapel apa? Paling suka di mapel kimia sama informatika. Kenapa? Karena banyak prakteknya gitu. Berarti setiap mapel tersebut masuk ke lab untuk praktek gitu. Kalau kimia, kalau praktek. Kalau informatika? Kalau informatika tiap hari motif. Oh, tiap hari ke lab ya? Iya. Oke. Kalau tiap hari Wendy ini kegiatannya apa, hanya sekolah atau ada kegiatan lain? Hanya sekolah. Organisasi ikut apa enggak? Ikut PNR. PNR. Itu kegiatannya gimana?
akhir-akhir ini? Dari kelas 10. Berarti masih mengikuti ya? Iya. Wendy ini rumahnya di mana? Di Jalan Sumodro, Kampung Pasir Lembu. Kira-kira berapa menit perjalanan dari rumah ke sini? Dari rumah ke sekolah sekitar 5 menit. Oh, 5 menit cepet banget ya. Biasanya diantar atau itu berangkat sendiri? Kadang diantar, kadang bawa motor sendiri. Wendy ini anak keberapa? Saya anak pertama Dari berapa saudara? dari 2 bersaudara. Oke, kalau di rumah tinggal bersama siapa aja? Sama ibu, sama adik, sama saya. Bapak merantau atau? Merantau kerja di Jakarta. Oh, berarti hanya bertiga saja ya. Dan sekarang saya izinkan menjelaskan tentang konseling. Jadi konseling itu suatu proses pemberian bantuan layanan kepada individu atau siswa yang sedang memiliki masalah atau sedang menghadapi kesulitan. Konseling sendiri juga mempunyai asas-asas yang harus kamu ketahui. Yang pertama ada asas keterbukaan. Jadi diharapkan kamu bisa terbuka atas apa yang sedang terjadi agar konseling ini berjalan dengan lancar. Yang kedua ada asas kerahasiaan. Jadi konseling ini bersifat rahasia, tidak ada campur tangan orang lain untuk pemberian bantuan itu sendiri. Yang ketiga ada asas kemandirian. Jadi diharapkan setelah selesai kegiatan ini kamu bisa menyelesaikan permasalahan sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi diharapkan kamu bisa sukarela mengikuti kegiatan hari ini. Apakah bisa dipahami? Apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada. Oke. Sekarang gimana kabarnya Wendy hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau gitu. Kalau di rating berapa suasana hati Wendy dari 1 sampai 10? 5/10. Oke, lumayan sedikit ya. Kenapa nih alasannya, boleh ceritakan? Saya merasa kebingungan kalau misalnya habis dari sini mau kemana gitu. Oke, jadi kamu merasa bingung terhadap karir setelah lulus SMA nanti. Kira-kira bingung di bagian mana? Karena terdapat 2 pilihan yang dari orang tua. Dari ayah menyarankan untuk masuk ke keperawatan atau kebidanan, sedangkan dari ibu menyarankan untuk masuk ke kedinasan. Oke, jadi kamu dihadapkan 2 pilihan atau arahan yang berbeda. Nah, ketika ayah menyuruh kamu untuk lanjut sekolah kebidanan atau perawat, apa alasannya? Karena ayah termotivasi dari saudaranya, karena kan ada yang bekerja di perawat, jadi pengen anaknya itu masuk ke perawatan. Oke, gimana nih perasaan kamu ketika ayah menyuruh kamu masuk ke sekolah perawat atau kebidanan? Sebenarnya oke-oke aja sih, tapi ada kendala kalau masuk ke perawat atau kebidanan kan harus ada mapel biologi
kira-kira kamu apakah ada memiliki minat lain atau bahkan lebih condong ke salah satunya? Kalau itu lebih condong ke salah satunya, yaitu kedinasan. Berarti kamu kan lebih condong ke pilihan itu, kedinasan. Gimana ayah, apakah memaksa kamu untuk terus sekolah perawat atau Dari ayah nggak ada paksaan, jadi semampunya aku aja. apa yang membuatmu merasa pas atau cocok ketika memilih sekolah kedinasan sebagai karir setelah lulus SMA? Karena saya merasa termotivasi dan dorongan dari orang tua jadi lebih terarahkan dan juga ingin memanfaatkan KIP. Kira-kira strategi apa atau usaha yang akan kamu lakukan ketika itu menjadi tujuan kamu? Yang pertama, belajar lebih giat lagi, terus juga menyiapkan fisik, mental, dan juga akademik, dan juga belajar mandiri. Oke. Ketika lulus nanti ternyata kamu tidak diterima dua-duanya, yaitu antara sekolah kedinasan atau lanjut perawat, itu kamu mau lanjut kemana? Mungkin cari universitas yang terdekat di Tegal agar menghemat biaya dan juga memanfaatkan KIP. Oke, jadi kamu akan mencari universitas terdekat agar tidak jauh dari orang tua juga. Kira-kira apa jurusan yang kamu ambil? Apakah sudah terpikirkan? Karena aku termotivasi dari ibu, ibu kan buka SPK, jadi mungkin ke fotografi. Oke, itu juga bisa menjadi salah satu cadangan untuk karir kamu nanti. Kira-kira jadi keputusan sementara untuk karir setelah lulus SMA nanti, kamu akan lanjut kemana? Keputusan sementaranya di kedinasan karena termotivasi dan dorongan dari orang tua. Oke, keputusan untuk mengambil sekolah kedinasan adalah keputusan yang kamu ambil secara sadar dengan mempertimbangkan minat, kemampuan, dan kondisi keluarga. Setelah selesai kegiatan ini, apa langkah pertama yang kamu ambil untuk mewujudkan karir tersebut? Ini kan mau bergantian semester, mungkin belajar lebih giat lagi dan mengubah strategi belajar. Oke. Semoga kamu bisa mewujudkan rencana-rencana kamu hari ini. Di cerita panjangmu, saya bisa menyimpulkan bahwa kamu menyukai pelajaran kimia dan informatika karena praktek langsung. Yang kedua juga kamu dihadapkan oleh dua arahan atau pilihan yang berbeda dari orang tua. Yang pertama sekolah kedinasan, yang kedua untuk lanjut sekolah perawat atau kebidanan, dan itu juga memiliki kendala dan tantangan masing-masing, seperti tidak ada mapel biologi yang menjadi dasar dalam karir dalam sekolah perawat tersebut, dan juga kamu memiliki planning sendiri ketika tidak diterima dua-duanya untuk mencari di universitas terdekat. Apakah betul seperti itu? Betul. Setelah kamu sudah bisa menentukan karir setelah lulus SMA nanti, bagaimana perasaan kamu setelah ini? Rasanya lega sih, karena kan udah ada arahnya, tinggal usaha dan semangatnya. Oke, terima kasih sudah jujur dan mau berbagi hari ini. Kamu sudah bisa membuat proses besar untuk rencana planning ke depannya setelah lulus